Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada acara praktikum pengujian sifat fisika mekanika kayu, di mana pada pertemuan kali ini kita akan melakukan pengujian sifat mekanika kayu, yaitu uji keteguhan lengkung statis atau dalam istilah ilmiahnya atau bahasa Inggrisnya disebut dengan static bending strength test ya. Jadi dalam uji keteguhan lengkung statis ini yang akan kita determinasi adalah nilai daripada modulus elastisitas atau MOE dan juga nilai daripada keteguhan patah ya, atau modulus of rupture atau MOR ya. Jadi untuk keteguhan lengkung statis ada dua, MOE dan MOR yang akan kita ukur. Jadi untuk MOE itu menyatakan elastisitas ya, nilai kemampuan kayu untuk menahan beban dalam daerah elastisnya. Berbeda dengan MOR yang menyatakan keteguhan patah ya, itu diukur bukan sampai hanya pada daerah elastis, tetapi sampai daerah maksimum atau patah atau rusak ya. Jadi kedua pengujian ini, nilai MOE dan MOR ini menyatakan hal yang berbeda. MOE itu menyatakan sebagai kekakuan atau stiffness, sedangkan MOR menyatakan sebagai keteguhan atau kekuatan maksimum ya. Jadi untuk pemakaian kayu yang digunakan misalnya untuk gelagar atau penyangga atap misalnya ya. Jadi yang dibentangkan secara horizontal dengan kedua ujung disangga itu dinyatakan dengan sifat lengkung statis, yaitu perbandingan antara stres dengan strainnya ya diberikannya. Jadi kalau dalam gambarnya itu pengujiannya seperti ini ya, mungkin bisa dilihat pengujiannya digambar. Jadi kayunya dipasangkan di alat ya, di alat penyangganya ya, ada jarak sangganya, kemudian dengan alat diberikan beban ya pada satu titik atau dua titik. Pada praktikum kali ini kita hanya memberikan contoh pada satu titik ya, di mana sampelnya itu bentuknya adalah seperti ini ya, dengan ukuran ya yang disebutkan seperti bisa kita lihat ya di kertas. Nah, jadi ada panjang total atau L besar dan juga ada L kecil ya atau jarak sangga. Jadi jarak sangga itu yang ketentuan standar yang kita pakai, standar DIN, yaitu panjang jarak sangga adalah 15 kali tebal ya, lebih besar atau sama dengan 15 kali A. A itu adalah tebal daripada sampel ya. Ini sampelnya ya, tebalnya nanti kita ukur pakai kaliper di sini ya. Ya gitu ya. Kita jepit pakai kaliper di tengah-tengah sampel ya. Kemudian panjang total daripada sampel atau L besar itu adalah rumusnya ya, seperti kita lihat, jarak sangga atau L kecil ditambah dengan 3 dikali A. A itu tebal ya. Nah, jadi syarat daripada standar DIN yang kita pakai itu ukuran penampangnya, ukuran penampang daripada sampel itu adalah tebalnya 2, lebarnya 2 cm atau 20 mili ya. Jadi nanti teknisnya untuk praktikumnya nanti kita harus mengukur dahulu dimensi daripada sampel ini ya. Jadi kita nanti ujinya bebannya diberikan pada arah tangensial. Jadi bebannya diberikan pada bidang radial ya, karena bebannya arah tangensial. Karena ini bidangnya bidang radial diberikan arah tangensial, maka kita ngukur tebalnya begini ya. Nah, untuk jepit antara radial ke radial untuk mendapatkan arah tangensial atau A-nya atau tebalnya ya. Begitu ya, kita jepit begini, kita baca di mikrometer atau kaliper atau jangka sorong ya. Jadi untuk cara pembacaan itu sama ya, yang sudah ada videonya sebelumnya ya, mungkin dilihat lagi video sebelumnya tentang pembacaan alat ukur ya. Jadi nanti kita ukur ya dimensinya A-nya, tebalnya ya, jepit bidang radial ke radial dapat arah tangensial, dan juga bidang tangensial ke tangensial arah radial untuk dimensi lebar atau B-nya ya. Jadi kita lihat di sini ada tebal dimensinya, ada lebar ya, A-nya tebal, B-nya lebar. Nah, kemudian nanti pengujian menggunakan alat ya, alat universal testing machine kita gunakan. Ya, jadi nanti videonya berikutnya ya disambung. Di situ kita nanti harus mencari beban pada batas proporsi atau delta F kecil, delta F besar, kemudian juga defleksi atau deformasi atau perubahan bentuk dalam daerah elastis ya, disebut dengan delta F kecil ya. Kemudian juga nanti
beban maksimum sampai patah disebut dengan F maksimum ya, yang nanti dari semua data ini, pada pengujian ini, data dimensi dan pengujian yang didapatkan dari alat Universal Testing Machine ya, kita dapatkan nanti melalui rumus, yaitu nilai MOE dan MOR ya. Nah, ini rumusnya demikian di bawah ya, nanti akan saya berikan ya handout dan petunjuk daripada praktikum ini ya. Ini untuk videonya untuk membantu kalian memahami ya proses daripada pengujian ya. Rumusnya jadi untuk MOE, modulus of elasticity, adalah L pangkat 3 atau jarak sangga dipangkatkan 3 dikali delta F besar atau beban pada batas proporsi dibagi dengan 4 dikali A tebal, A itu tebal dipangkatkan 3 dikali B lebar dikali delta F kecil atau defleksi ya. Kemudian MOR atau keteguhan patah itu rumusnya adalah 3 dikali F maksimum ya, beban sampai sampelnya patah ya, dikali L kecil atau jarak sangga dibagi dengan 2 dikali A pangkat 2 kali B, A-nya tebal, B-nya lebar ya. Jadi begitu saja ya. Nanti kalau sudah pengujian, setelah pengujian nanti akan kita dapatkan angka-angkanya, dan secara konvensional di alat akan membentuk grafik seperti ini ya. Nanti pada video lain akan saya beritahukan cara membaca grafiknya ya, grafik daripada uji langsung statis ya, gambar grafiknya demikian ya. Jadi untuk diketahui sedikit bahwa pada grafik ini, garis yang ini ya ini, jadi ada daerah yang lurus ya. Daerah yang lurus ini adalah daerah elastis tadi yang untuk mendapatkan nilai delta F besar ya. Kalau kita pakai garis gitu ya, kita bisa dapatkan nah di batas mana titik pertemuan penggaris terakhir ya dengan garisnya. Misalnya di sini, nah ini ada titik di mana nilai delta F besar ya. Kita nanti bikin gini ya, sumbu Y dan sumbu X ya. Nah, di sumbu Y ini kita nanti dapatkan lah ya, ditarik ke sini garisnya. Di sini ada delta F besar ya. Nah, nanti setelah melewati daerah elastis tadi, elastisitasnya sudah lewat, beban terus diberikan, akan masuk daerah plastis ya. Nih daerah plastis. Jadi garisnya akan bentuknya tidak lagi lurus ya, tapi melengkung. Penambahan beban yang sedikit saja, rasionya sudah tidak sama lagi ya. Jadi sudah strainnya atau defleksinya itu semakin besar ya. Yang awalnya lurus jadi berubah menjadi melengkung seperti ini, sampai akhirnya kayunya tidak kuat lagi dan akhirnya patah ya. Disinilah beban F maksimum ya, di titik ini. Nanti akan saya sampaikan di video yang lain ya, cara membaca grafiknya. Yang ini adalah video untuk melakukan proses pengujiannya ya. Demikian, mungkin nanti habis ini kita lanjutkan ya. Untuk dimensinya tadi hanya ada A sama B ya. A tebal, B-nya lebar, tetapi panjangnya tidak usah kita ukur ya. Jadi karena penampaknya 2x2 ya, jadi A-nya 2 dengan rumus tadi ya yang diberikan ketentuan. Jadi panjang atau jarak sangga L kecil adalah 15 kali 2 atau 30 cm atau 300 mili. Sedangkan panjang total adalah 300 mili tadi L kecil ditambah 3 dikali tebal ya. Jadi 3 dikali 2 cm 6 ya. Jadi 30 ditambah 6 36 cm atau 360 mili. Jadi panjang sampel ini adalah 360 mili ya, 360 mili sampelnya. Dengan jarak sangga nanti di alat itu adalah L kecil ya, 15 dikali tebal atau 30 cm atau 300 mili. Oke, nanti habis ini kita langsung lanjut ya ke pengujian dengan menggunakan UTM ya. Nah, untuk pengujian ini kita gunakan alat Universal Testing Machine pada alat ya. Sini Pak Hendra sedang menyetel jarak sangga ya. Jadi pada alat ini kita bisa atur jarak sangganya ya. Pada alat tersebut sesuai dengan ketentuan tadi 15 kali tebal, 15 kali 2 jadi 30 cm atau 300 mm ya. Itu ada mistar di sana ya. Di sini bisa kita lihat nah, pengukurannya ya, pada 300 kurang fokus ya, 300 mili ya. Ya di sini ya. Hanya ya. Sama sebelahnya juga begitu ya, diatur. Bersangganya nanti sampelnya kita letakkan demikian ya di sini ya. Tengah-tengah ya. Ya, di tengah-tengah dengan bidang yang ditekan adalah bidang radial karena ketentuannya adalah arah tangensial ya.
Sebenarnya di pengujian boleh dua-duanya dikerjakan, tapi lebih banyak dikerjakan pada arah tangsial karena memberikan nilai yang tertinggi ya. Di alat ya kita gunakan itu settingnya ya small piston ya, gunakan small piston ya. Kemudian alatnya juga kita atur di sini di Universal Testing Machine ya pada gigi 3 ya Pak Hendra ya. Gigi 3 ya, gigi 3. Jadi gigi 3 di sini beban maksimal adalah 2 kN atau 2000 Newton. Oke. Pendekatnya juga Pak. Nah, jadi dari penggunaan alat tadi ya, small piston gigi 3 ya, gigi 3 tadi digunakan beban maksimum 2000 Newton atau 2 kN ya. Nah, jadi kita gunakan di sini skalanya 2 kN ya. Nah, ini Pak Hendra juga memasang ya kertas milimeter ya untuk menggambar grafiknya. Nanti grafik daripada uji keteguhan statis akan dibentuk oleh alat ya pada kertas milimeter ini ya. Jadi nanti penanya ada di sini nanti ya, dipasang di sini diuji ya. Nah, kemudian ada tali di sini ya. Tali yang terhubung dengan lingkaran ini roller ya. Ada roller besar sama roller kecil ya. Nanti kita letakkan sesuai dengan bentuk grafik yang kita inginkan. Kalau yang kecil akan lebih grafiknya akan lebih cepat turun, grafiknya garisnya akan lebih rebah ya. Kalau dia menggunakan roller besar itu akan lebih tinggi ya. Nah, jadi di tali itu dihubungkan ke bar ini ya, ini mesin ini, sehingga nanti grafiknya bisa terbentuk ya, karena pergerakan ini menggerakkan daripada roller tadi ya, sehingga membentuk garis nanti atau grafik di kertas milimeter block ya. Ya, jadi untuk pengujiannya ya, kertas grafiknya kita sesuaikan ya dengan letak posisi di mana kita akan menggambar, mulai dari titik nolnya ya. Kemudian sampelnya juga harus kita letakkan ya di tengah-tengah di antara dua penyangga tadi dengan jarak 30 cm. Nah, ini ada juga alat deflektometer ya, digital ya, nanti itu dari kabelnya itu terhubung ke alat ya. Ke alat di sini alatnya. Nah, ini nanti juga bisa mencatat daripada nilai daripada MOR ya. Bisa mencatat nilainya, tapi kita masih di konvensional dahulu ya. Nanti dibikinkan video yang lain untuk cara membaca data digital ya dari alat digital ya. Jadi di sini alatnya UTM bisa mencari nilainya dengan cara konvensional dan digital ya. Terus ya Pak Hendra ya. Nah, jadi Pak Hendra akan memberikan beban ya. Perhatikan ya, Pak Hendra memberikan beban. Jadi nanti bebannya diberikan pada knob yang ini ya, diputar ke kiri sehingga ini nanti akan naik ke atas ya. Bar ini akan naik ke atas menekan daripada ini ya. Gitu ya. Nanti pergerakan daripada pengujian ya, tergambar di sini ya. Nah, ini bisa kita lihat sudah bergerak ya, membentuk garis ya. Kalau dia masih lurus itu masih daerah elastis ya. Nanti kalau dia sudah mulai melewati daerah elastis atau daerah plastis sudah tidak kuat lagi akan melengkung garisnya ya. Nanti garisnya seperti tadi yang tadi terlihat di grafik. Nanti kalau sudah maksimum sampai patah itu akan tercoret ya. Ini masih dilakukan pengujian ya. Di sini kita bisa nanti angka daripada delta F besar, delta F kecil akan kita baca dari grafik ya. Bisa juga nanti dari alat di digital ini nanti bebannya masih masuk ya. 76 kg force ya, 80 itu akan naik terus ya. Itu bisa direkod nilainya, direkod. Nah, itu sudah mulai melengkung ya. Lihat di sini. Sudah melengkung. Pengujiannya sampai patah ya. Ini ujinya termasuk uji destruktif ya. Uji sampai patah. Kita tunggu sampai dia patah ya. Ujinya pelan ya, berkisar 1,5 menit sampai 3 menit ya untuk sekali pengujian ya. Jadi beban yang statis harus diberikan secara bertahap ya. Jadi bukan beban dinamis. Nah, itu sudah patah ya, sudah patah.
bisa dimatikan ya. Nah, kita lihat di grafiknya. Nah, itu ya. Jadi di sini ada daerah yang lurus sudah melengkung, akhirnya patah ya di sini. Perubahan maksimum ya. Nah, jadi nilainya sudah bisa kita ambil nanti dari pembacaan grafik. Akan kita buatkan video tutorial lainnya untuk membaca nilai dari grafik ya. Nanti juga satunya dengan alat yang digital ini ya untuk membacanya ya. Sampai di sini dulu saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.